Miko melepaskan lumatannya. Dia menggendong Sina dan membaringkan tubuh Sina ke ranjang. Hani, ini terlalu sore. Tidak apa, Hani. Tanpa babi bu, Miko kembali melumat bibir Sina dengan ganas dan penuh nafsu. Sina hanya pasrah dan mengikuti alur yang dibuat Miko. Perlahan, tapi pasti, lidah Miko berhasil menerobos masuk mengabsen setiap benda yang ada di mulut Sina. Nafas mereka berdua terengah-engah, karena mereka berciuman cukup lama, rekor baru untuk mereka. Kali ini, Miko sudah berada di atas Sina. Miko kembali mencium Sina, dan sekarang ciumannya beralih ke leher Sina. Miko terus menjilat leher Sina. Tak lupa, tangan Miko mencoba mencari gundukan kembar milik Sina. Diremasnya dengan lembut. Miko membuka seluruh baju Sina. Kini hanya tersisa pakaian dalam milik Sina. Tubuh putih bersih kini terpampang indah di hadapan Miko, membuat Miko tak bisa menahan gejolaknya lagi. "Bolehkah, Hani?" tanya Miko. Sina hanya mengangguk, tanda Sina memberi izin untuk Miko. Miko sudah melepas semua pakaiannya, hanya tinggal tersisa celana pendek. Miko kembali mencium Sina, melumat habis bibir Sina, dan ciumannya kembali turun ke leher Sina dan menuju ke gundukan indah milik Sina. Miko seperti bayi yang kehausan, menyusu seperti bayi, dan satu tangannya asik meremas gundukan satunya. Desahan demi desahan berhasil lolos dari mulut Sina. "Terus Hani, berdesahlah, jangan ditahan. Oh, desahanmu begitu indah." Miko memberikan banyak tanda kepemilikan di tubuh Sina. Tak ada 1 inci pun tertinggal. "Malam ini aku akan memuaskanmu," bisik Miko yang membuat Sina bergidik ngeri. Miko kembali menelusuri tubuh Sina, melepas pakaian dalam yang masih melekat, dan akhirnya kini Sina polos tanpa seutas benang yang menempel di tubuh indahnya. Kini Miko benar-benar sudah tidak tahan. Dia mengarahkan juniornya masuk ke sarangnya, digesek perlahan-lahan, dan dengan satu hentakan, ya, juniornya berhasil masuk. Miko dengan pelan memaju mundurkan tubuhnya. Hanya suara itu yang memenuhi kamar itu, benar-benar panas yang panas. Sudah mencoba menahan desahannya. "Hani, jangan ditahan. Desahlah, kumohon. Hani, aku sudah tidak kuat lagi. Aku ingin." Mereka keluar bersama. Dan kali ini, mereka hanya melakukan 1 kali, tapi dengan durasi yang cukup lama dan membuat mereka kelelahan. "Hani, bersihkan dirimu, dan kita turun untuk makan malam." "Tapi Hani, aku lelah, dan aku tidaklah kruyuk-kruyuk." "Kau mau bilang tidak lapar, Hani? Cepat bersihkan tubuhmu, atau aku akan..." "Baiklah." Sina berjalan menuju kamar mandi dan membersihkan diri, dan diikuti Miko dari belakang. Mereka mandi bersama, hanya mandi tanpa melakukannya lagi. Kini mereka sudah rapi. Mereka akhirnya turun ke restoran hotel. "Mau makan apa, Hani?" "Aku ikut kau saja, Hani." "Baiklah, pelayan, sediakan menu terbaik restoran ini," berbicara dengan nada sombong. "Baik, Tuan, tolong tunggu sebentar." Miko hanya diam tanpa ada niat menjawab ucapan pelayan itu. "Hani, cobalah bersikap ramah." Hani, rajuk Sina. Baiklah, akan ku coba, tapi tidak janji." Sudahlah, sudah nasibku memiliki suami sombong," gumam Sina. Miko melihat sekeliling, dan matanya kini menuju pada laki-laki dan perempuan yang menatap ke arahnya, dan laki-laki itu. Laki-laki itu adalah Faris. Faris berjalan mendekati kakaknya dan mantan pacarnya. "Kak, kau ada di sini, kenapa tidak menghubungiku?" "Aku lupa.
Ya wajar saja jika kau melupakan segalanya karena sekarang duniamu hanya bersisi saja. Panggil dia kakak ipar atau aku tidak mengizinkanmu memanggil namanya saja. Ayolah kak, dia kan dulu. Faris tidak melanjutkan kalimatnya, hanya melirik ke arah Sina. Jaga matamu, atau kau ingin aku mengeluarkan bola matamu di sini, ucap Miko. Kau terlalu sadis kak, berhenti bersikap kejam, atau nanti kakak iparku yang cantik ini pergi karena takut akan kekejamanmu. Berisik, siapa dia? Kekasihmu? Melirik ke arah wanita yang bersama Faris. Bukan, dia sekretaris baruku. Kekasih, memikirkannya saja tidak pernah. Hatiku ini masih terpatri kak, terpatri oleh istrimu. Aku tidak bisa melupakannya. Sekuat apapun aku mencoba, aku tetap tidak bisa. Imam Faris dalam hati. Hai pak, perkenalkan, saya Mona. Melirik ke arah Miko dengan wajah menggoda. Miko hanya diam tak menanggapi Mona. Sedangkan Sina yang merasa tidak enak karena sifat sombong suaminya itu, dia mengambil tangan Mona dan menjabatnya. Sina, dan ini suami saya, Miko, ucap Sina. Miko yang mendengar Sina menyebut suami, merasa puas dan lega hatinya. Kini benar-benar berbunga. Tanpa sadar, Miko tersenyum, membuat Mona terpana akan senyum tuan muda sombong itu. Beruntungnya dia bisa mendapatkan tuan muda seperti tuan muda Miko. Kenapa bukan aku? Umam Mona dalam hati. Kak, kalau begitu aku akan kembali ke kantor. Sesekali datang ke mansion adikmu ini dan ajak berbicara. Jangan mentang-mentang sudah punya istri kau melupakan adikmu. Baiklah, aku akan ke sana. Aku juga akan mengunjungi perusahaan baru kita yang ada di negara ini. Baik kak, selamat bersenang-senang. Faris berjalan meninggalkan Miko dan Sina. Entah mengapa masih ada rasa sesak yang Faris rasakan. Sina tersenyum ke arah Mona yang menunduk memberikan hormat pada mereka, tapi malah mendapat tatapan tajam dari suaminya. Senyum terus, ketemu mantan, sindir Miko. Hani, aku tersenyum pada Mona. Benarkah? Tapi aku lihat kau tersenyum ke arah Faris. Hani, lihatlah, Mona berjalan di sebelah Faris. Otomatis aku tersenyum menghadap Faris juga. Oh, benarkah? Siapa yang tahu senyum itu untuk siapa? Miko memperlihatkan wajah marahnya. Oh astaga, apa kau cemburu, Hani? Dia adikmu. Kenapa kau harus cemburu? Memang dia adikku, tapi dia mantan kekasihmu, cinta pertamamu, ya kan? Sina hanya diam. Dia tidak ingin membuat perdebatan. Benar kan dia cinta pertamamu? Bukan. Mungkin. Sina tersenyum ke arah Miko. Hei, apa-apaan ekspresi itu? Katakan, siapa cinta pertamamu? Apa itu penting, Hani? Bukankah lebih penting kau tanyakan siapa cinta terakhirku? Siapa? Tentu saja Miko Baskoro Aditama, jawab Sina mantap. Kau menggodaku di tempat terbuka, Hani. Apa kau masih... Kalimat Miko terhenti. Tidak, aku tidak menggoda, Hani. Dan juga hari ini aku sudah lelah. Sina mengerti yang ada di pikiran suaminya itu. Jangan mendesah, atau aku akan memakannya di sini, bisik Miko. Siapa yang mendesah? Astaga, kau lebih pantas disebut tuan muda mesum daripada tuan muda sombong, empat Sina dalam hati. Jangan mengumpatku, Hani, atau aku akan... Miko menengok ke kanan dan ke kiri memperhatikan situasi. Lalu dia berdiri menghampiri Sina. Sina hanya menatap lurus ke arah Miko yang mulai mendekatkan wajahnya. Aman, cup. Miko mencium bibir Sina. Sina hanya diam membatu. Sina tidak menyangka Miko akan menciumnya di tempat umum. Appetizer, hidangan pembuka yang menggugah selera, bisik Miko. Seketika wajah Sina memerah. Dia dengan refleks menutup wajahnya, takut ada yang melihat kelakuan mesum suaminya itu. Miko yang melihat tingkah malu-malu istrinya itu hanya tersenyum. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.